Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Fidel Faidila dari kelas 11 IPS 2 nomor presensi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Pengertian bencana. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan keretakan sehingga menimbulkan resiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan, yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam adalah peristiwa yang disebabkan antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Selain itu, definisi bencana mengandung 3 aspek dasar, yaitu a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak atau hazard. B. Peristiwa atau gangguan yang mengancam kehidupan, penghidupan, fungsi, dan masyarakat. C. Ancaman mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Jenis dan karakteristik bencana. A. Bencana alam geologis. Letusan gunung api merupakan bagian aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahayanya dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas alam beracun, dan lain-lain. Karakteristiknya, yang pertama, ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. Yang kedua, dapat merusak struktur bangunan. Yang ketiga, aliran lava mengakibatkan kebakaran. Yang keempat, banjir lava dapat terjadi jika disertai hujan. Tanah longsor, tanda-tandanya. Yang pertama, munculnya retakan di lereng tebing. Yang kedua, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Yang ketiga, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang keempat, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Yang kelima, pintu dan jendela yang sulit dibuka. Gempa bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Karakteristiknya, yang pertama, berlangsung dalam waktu yang singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, berpotensi terulang kembali. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su, pelabuhan, dan nami adalah gelombang atau gelombang laut. Karakteristiknya, yang pertama, kecepatan bergantung pada kedalaman laut atau gravitasi. Yang kedua, ketinggian berbanding terbalik dengan kecepatan. Artinya, jika kecepatan tsunami besar, maka ketinggian gelombang tsunami hanya beberapa puluh sentimeter saja. Sebaliknya, untuk di daerah pantai, kecepatan tsunami kecil, sedangkan ketinggian gelombangnya cukup tinggi, bisa mencapai puluhan meter. Bencana alam klimatologis disebabkan oleh perubahan cuaca, mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau menimbulkan korban jiwa. Yang pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Yang kedua, badai. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di laut. Yang ketiga, kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan baik disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. Bencana alam ekstraterestrial disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, prabencana atau sebelum bencana. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian harta dan korban jiwa yang disebabkan oleh bahaya bencana. Prabencana meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang kedua, saat bencana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, seperti tanggap darurat atau emergency response, bantuan darurat, pengungsian, tindakan pencarian, penyelamatan korban, pertolongan pertama, dan lain-lain. Yang ketiga, pasca bencana atau setelah bencana adalah upaya memberikan bantuan kepada korban bencana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, air bersih, tempat pengungsian sementara, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, non-prelitisi, atau dilarang menyebarkan agama. Tujuan penanggulangan bencana. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh. Yang keempat, membangun partisipasi dan kemitraan politis serta swasta. Yang kelima, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang keenam, menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Yang ketujuh, menghargai budaya lokal. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.